Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa melalui video ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Katolik. Pada bab 1 ini, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus. Dalam bab 1 ini, dibagi menjadi 2 sub. Yang pertama, Yesus pemenuhan janji Allah. Kemudian yang kedua, kemanusiaan dan kealahan Yesus. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar bersama pada subtema A. Yesus pemenuhan janji Allah. Indikatornya adalah menjelaskan arti dan makna janji. 2. Menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam Kejadian bab 3 ayat 8-15 dan Yesaya bab 7 ayat 10-14. 3. Menjelaskan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. 4. Membuat refleksi tertulis sebagai tanggapan atas janji Allah. Bahan kajian pada subtema yang pertama ini adalah 1. Arti dan makna sebuah janji. Kedua, janji Allah tentang juru selamat bertolak dari Kejadian bab 3 ayat 15 dan Yesaya bab 7 ayat 10-14. 3. Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah bertolak dari 1 Ibrani bab 1 ayat 1-4. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dan kami dapat melanjutkan belajar mengajar walaupun melalui online, melalui video ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat lebih mengenal Putra-Mu Yesus Kristus sebagai pemenuh janji-Mu dan untuk menyelamatkan kami manusia demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita mulai. 1. Memahami arti dan makna janji. Nah, di sini ada sebuah cerita, yaitu tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Aku benar-benar pusing dari mana aku harus mendapatkan uang 750.000, yaitu untuk melunasi sisa uang kuliahku. Minta orang tua, malu sekali rasanya. Semestinya hal itu tidak perlu terjadi. Seandainya waktu itu uang pemberian orang tuaku langsung kubayarkan untuk melunasi uang kuliah. Tetapi temanku Alex memohon dengan cara seperti itu. Tak sampai hati aku menolaknya. Dimas, tolonglah aku. Pinjam aku dulu 750.000 untuk bayar kos. Aku sudah telat 2 minggu. Dan kalau besok aku belum dapat bayar, aku diminta untuk pindah, kata Alex. Lex, bukannya aku tidak boleh.
Aku sendiri juga sedang membutuhkan. Kamu sendiri juga tahu kalau sampai akhir bulan ini belum melunasi uang kuliah. Bisa-bisa tak boleh ikut ujian. Aku mencoba menjelaskan. Ayolah, tolonglah aku paling lama 3 hari. Pasti sudah aku kembalikan. Aku janji. Selama ini aku kan tidak pernah membohongimu. Alex meyakinkanku. Tapi benar ya, Alex. Aku janji, Dimas. 3 hari pasti kembali. Kamu boleh pegang kata-kataku. Segera saat itu juga uang yang harus ku membayar uang kuliahku segera berpindah tangan. 2 minggu telah berlalu, belum juga ada tanda-tanda Alex akan membalikan uangku. Tiap kali kutanya kapan akan membayar, ada saja alasannya. Bahkan ketika berakhir kali aku menagihnya, tanpa kuduga malah marah-marah. Aku benar-benar kecewa atas sikapnya. Janji yang telah dibuat diingkarnya sendiri. Hilang sudah kepercayaanku kepadanya. Setelah kalian mendengar dan membaca, silakan mendalami cerita tersebut dengan bertanya dan memberi tanggapan. Dan sebelumnya, pertanyaan yang pertama, apakah janji itu? Lalu yang kedua, apakah janji itu dilaksanakan dengan setia? 3, bagaimana hasilnya? 4, perasaan apa yang muncul? Silakan menjawab dan setelah itu mengirim jawabannya. Baik, setelah kalian menjawab pertanyaan, mari kita membuat kesimpulan bersama. Jadi dalam kehidupan bersama, orang mengenal istilah atau perbuatan yang disebut janji. Ada berbagai alasan mendorong orang untuk membuat janji. Misalnya, karena ia rasa cinta atau belas kasih. Karena rasa tanggung jawab. Karena ia ingin memperbaiki situasi yang memprihatinkan menjadi situasi yang lebih baik. Karena ingin mewujudkan suatu cita-cita, dan juga karena ingin membahagiakan orang lain dan sebagainya. Dan bentuk sebuah janji bermacam-macam. Ada janji yang dibuat oleh diri sendiri, ada janji yang dibuat karena kemauan kedua belah pihak atau kesepakatan, ada janji yang diucapkan secara lisan, dan pula janji yang dibuat secara tertulis. Jadi orang membuat atau mengucapkan sebuah janji diharapkan dapat setia untuk melaksanakan janjinya itu. Jadi untuk mewujudkan sebuah janji memang dibutuhkan suatu perjuangan, bahkan pengorbanan. Janji yang terwujud akan membahagiakan diri orang yang berjanji maupun yang lain. Kita lanjut bahan kajian yang kedua, menggali pengalaman email Kristiani tentang janji. Silakan anak-anak sekalian membaca dan merenungkan perikop kitab suci Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15, Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14, dan Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4.
yaitu manusia jatuh dalam dosa. Kejadian bab 3 ayat 8-15. Kemudian yang kedua, pemberitaan mengenai Immanuel, Yesaya bab 7 ayat 10-11. 3. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. 1 Ibrani 1 ayat 1-4. Setelah kalian membaca dari ketiga perikop ini, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa isi dari masing-masing perikop tersebut? B. Perikop mana yang paling berkesan bagimu? Mengapa? C. Bagaimana sikapmu terhadap janji itu? Baik, kesimpulan dan pokok berikut ini. Mari kita merangkumkan dari pertanyaan dan jawaban kalian yang telah kalian kerjakan dan kalian jawabkan. Yang pertama, Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya. Jadi sejak awal mula ingin hidup manusia bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Kejadian bab 3 ayat 15. 2. Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yaitu dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14. 3. Allah memenuhi janjinya. Kemudian Allah tidak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Ibrani 1 ayat 1-4. 4. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri kepada keselamatan. Sebelum mengakhiri pertemuan pelajaran pada pagi hari ini, Bapak harapkan kalian tidak lupa mengirimkan tugas yang telah kalian kerjakan. Baik, sekarang marilah kita menyiapkan doa penutup pada akhir perjalanan ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tidak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami juga hendak berjanji kepadamu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.